Sebetulnya jemaah sekalian, persoalan Anda yang panjang, pertama bukan Anda saja yang mengalami hal itu. Mungkin kesulitan Anda 5 tahun, 10 tahun, kesulitan Nabi Ayub berapa tahun? 18 tahun. Padahal dia seorang Nabi. Jadi kalau kesulitan Anda baru 5 tahun, ternyata belum ada apa-apanya. Kemudian nomor 2, jemaah sekalian, keluhan ini, Anda sadar atau tidak sadar, menunjukkan betapa ragu-ragunya Anda terhadap kebijaksanaan dan terhadap pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apakah Anda ragu keadaan sulit Anda ini kebijaksanaan Allah? Dan apakah Anda ragu bahwa Allah akan memberikan pertolongan cepat atau lambat? Keraguan-raguan Anda, keadaan ini adalah kebijaksanaan, keraguan-raguan Anda bahwa nanti akan ada pertolongan Allah, keraguan-raguan inilah yang membuat saya, Anda, kita semua mengeluh. Orang yang yakin itu tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada 2 maklumat yang cukup penting disampaikan kepada seluruh jemaah. Pertama, malam ini malam Senin yang kedua, sehingga kajian kita hanya sampai azan. Jadi tidak ada lanjutan selesai azan, insya Allah seperti itu. Maklumat yang ketiga, insya Allah yang kedua. Maklumat yang kedua, pekan besok ana izin tidak hadir kajian karena besok Selasa insya Allah saya ada safar untuk umrah insya Allah Ta'ala. Jadi 1 minggu diperkirakan kita akan libur insyaallah taala. Kajian hari ini dalam pembahasan akidah wasithiyah memasuki poin yang ke-20 pada halaman yang ke-7. Poin yang ke-20 ini masih mata rantai pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa jalan yang ditempuh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengenali dan memahami Allah adalah mengakui dan mengimani semua nama dan semua sifat Allah dalam Al-Quran. Nomor 2, ahli sunnah wal jamaah ketika mengimani satu nama atau satu sifat berpegang teguh dengan kaidah yang kedua, yaitu memahami segala nama dan sifat Allah jauh dari tamtsil, jauh dari mempersamakan. Allah Maha melihat tidak sama dengan seluruh penglihatan. Allah Maha mendengar tidak sama dengan seluruh pendengaran. Orang-orang yang mengakui Allah mendengar tetapi tidak mengingkari kesamaan, yang bersangkutan memahami Allah secara keliru.
yaitu orang-orang musyabbihah. Mereka mengatakan Allah mendengar seperti manusia mendengar. Allah melihat seperti manusia melihat. Walau mereka mengakui dan mengimani Allah mendengar, Allah Maha melihat, tapi mereka tidak mengimaninya disertai dengan mengingkari kesamaan. Jadi imani dan ingkari. Imani nama dan sifatnya, kemudian ingkari kesamaannya dengan selain Allah. Baik. Pada poin yang ke-20, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ayat dalam surat Al-Hadid nomor ketiga. Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal wal akhir, dialah yang maha awal dan dia yang maha akhir. Wal zahir wal batin, dia pula yang maha tinggi. Wal batin, dia pula yang maha dekat. Kalau di buku maha zahir dan maha batin, terjemahan ini tidak salah, cuman kurang jelas aja. Dia yang maha zahir artinya maha tinggi, wal batinu artinya adalah maha dekat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi pada ayat ketiga dalam surat Al-Hadid ini, Allah menegaskan 5 nama. Al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini 5 nama bagi Allah pada ayat 3 ini. Kelima nama ini sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Anda masih ingat bahwa sifat Allah itu diketahui dengan 3 cara. Pertama, mengetahui sifat Allah melalui nama-namanya. Jadi semua nama Allah berarti sifat bagi Allah. Nomor 2, mengetahui sifat Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya Allah mengazab orang kafir, misalnya Allah murka kepada orang kafir, misalnya Allah membalas makar-makar buruk orang jahat. Ini semuanya perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan-perbuatan Allah adalah sifat bagi Allah. Cara yang ketiga, memahami dan mengenali sifat Allah adalah dengan cara khabariyah. Apapun yang Allah kabarkan tentang dirinya, bukan nama, bukan perbuatan, tetapi Allah kabarkan tentang dirinya, ini dinamakan dengan khabariyah. Misalnya Allah mengatakan, Yadullah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa penghalangmu sehingga tidak mau sujud kepada Adam, padahal aku menciptakannya dengan kedua tanganku. Tangan bagi Allah bukan nama. Tangan bagi Allah bukan perbuatan. Tetapi tangan bagi Allah adalah kabar Allah. Allah kabarkan bahwa dia punya tangan. Maka tangan ini dinamakan dengan khabariyah. Jadi sehingga 3 cara untuk mengetahui sifat Allah. Pertama, setiap nama Allah adalah sifat Allah. Nomor 2, setiap perbuatan Allah adalah sifat Allah. Nomor 3, semua yang Allah kabarkan tentang dirinya adalah sifat Allah. Dinamakan dengan sifat khabariyah. Baik. Jemaah sekalian, pada ayat 3 surat Al-Hadid ini ada 5 nama yang otomatis di dalam 5 nama itu ada 5 sifat. Anda lihat kelima nama ini, keempat nama yang pertama, semuanya disebutkan oleh Allah dan dipisah dengan wa. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal ba, dipisah dengan wa. Biasanya Allah menyebutkan namanya berurutan tanpa waw.
Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Urutan-urutan nama ini 1, 2, 3 disebutkan langsung tanpa dipisah dengan waw. Atau di akhir surat Al-Hasyr misalnya, Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ayat berikutnya, Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Tidak ada yang dipisah dengan waw. Tetapi pada ayat ketiga ini, keempat nama dipisah dengan waw. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Kenapa terkadang urutan-urutan nama ini disebutkan secara langsung, tapi kadang-kadang diurutkan tapi dipisah dengan waw? Jemaah sekalian, apabila Allah menyebutkan dua nama, yang pertama adalah bagian dari yang kedua, atau yang kedua adalah menyempurnakan yang pertama, itu biasanya tidak dipisah dengan waw. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman tidak sempurna tanpa Ar-Rahim, sehingga Ar-Rahmanir Rahim tidak dipisah dengan waw, karena duanya bermuktarinah, bergandengan. Ambil contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurus syakur. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha berterima kasih. Ghafurun, Maha Pengampun. Syakurun, Maha berterima kasih. Keduanya disebutkan secara langsung tanpa dipisahkan dengan waw. Ayat seperti ini 3 kali dalam Al-Quran. Ghafurun syakur, ghafurun syakur, ghafurun syakur. Ibnu Qayyim mengatakan, Ghafurun, Maha Pengampun sebesar apapun dosa. Syakurun, Maha berterima kasih sekecil apapun kebaikan. Allahu Akbar. Ghafurun, Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa. Syakurun, Allah Maha berterima kasih sekecil apapun kebaikan. Baiklah, tetapi al-awwal wal akhir ini dua sifat yang bertolak belakang. Al-awwal bukan al-akhir, al-akhir bukan al-awwal. Karena bertolak belakang maka dipisahkan dengan waw. Akan tetapi ajaibnya jemaah sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, nama yang dipisah dengan waw, al-awwal wal akhir, itu dua tapi seolah-olah satu. Itu dua namun seolah-olah satu. Kenapa? Karena yang pertama ini akan menjadi kekurangan bagi Allah tanpa yang kedua. Saya berikan Anda analogi biar lebih gampang. Anda memiliki tangan kanan, tangan kiri. Kanan, kiri ini berlawanan. Tapi Anda dinamakan punya kekurangan hanya dengan satu. Sehingga kanan dan kiri walaupun dua, seolah-olah satu. Kenapa? Karena yang satu tidak menjadi kesempurnaan tanpa yang kedua. Nah, oleh sebab itulah, al-awwal wal akhir, walaupun dua, tapi seolah-olah satu, karena yang pertama bukanlah sesuatu yang positif tanpa nomor dua. Karena yang pertama bukanlah sesuatu yang terpuji tanpa nomor dua. Yang pertama bukanlah sifat kesempurnaan tanpa nomor dua. Karena nomor dua tidak bisa dipisah dari yang pertama, maka walaupun dua seolah-olah satu karena tidak boleh dipisah. Maka Anda nggak boleh mengatakan Allah itu al-awwal, titik. Nggak boleh. Kenapa? Karena kesempurnaan al-awwal ada pada al-akhir. Dua seolah-olah satu karena tidak boleh dipisah. Memisah yang pertama dari yang kedua akan menjadi kekurangan bagi Allah. Berbeda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalaupun Anda pisahkan, itu tidak akan menjadi kekurangan bagi Allah. Misalnya Anda mengatakan Allah Ar-Rahman.
Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Tanpa menyebutkan Ar-Rahim, nama Ar-Rahman ini bukan kekurangan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nama-nama Allah secara garis besar dalam hubungannya dengan zikir ada dua kategori. Ada nama-nama Allah yang hadir dalam zikir-zikir kita. Tapi ada juga nama-nama Allah yang tidak ada zikirnya. Misalnya Hayyun Qayyum, itu nama Allah ada zikirnya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Nama Allah Al-Qadir ada zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ada juga nama-nama Allah yang tidak ada zikirnya. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, itu nama Allah tetapi tidak ada zikirnya. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, itu nama Allah tapi tidak ada zikirnya. Jadi ada nama-nama Allah yang ada zikirnya dan ada nama-nama Allah yang tidak ada zikirnya. Tentu nama-nama Allah yang ada zikirnya lebih mulia daripada nama-nama Allah yang tidak ada zikirnya. Nah, di antara hikmah kenapa ada nama-nama Allah yang ada zikirnya? Karena makna nama-nama tersebut harus lengket sekokoh-kokohnya di dalam hati. Harus lengket sekokoh-kokohnya dalam hati, makanya dia hadir dalam zikir. Keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah satu makna yang harus kokoh, lengket, dan betul-betul harus kokoh. Makanya keesaan Allah itu paling sering ada zikirnya. La ilaha illallah, itu esa. Wahdahu esa. La syarika lahu esa lagi. Baik. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Keempat nama ini ada dua zikirnya. Zikir yang pertama, siapa yang sering merasa bertanya-tanya terlalu dalam tentang Allah dan ujung-ujungnya ragu. Misalnya Allah Maha Penyayang, makanya Allah berikan ini, Allah berikan itu, Allah berikan ini, Allah berikan. Tapi kenapa sakit saya tidak sembuh-sembuh juga? Jadi awal dari pertanyaan-pertanyaan ini baik, pertanyaan kedua baik, pertanyaan ketiga baik, dan ujung-ujungnya Anda dijebak dengan satu pertanyaan yang membuat Anda ragu tentang Allah. Sudah? Seorang yang bernama Abu Zamil berjumpa dengan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, wahai Ibnu Abbas, hati ini sering bertanya-tanya tentang Allah. Tapi ujung-ujungnya berakhir dengan sesuatu yang buruk. Ibnu Abbas berkata, apa akhir yang buruk itu? Abu Zamil mengatakan, saya tidak mau sebut. Cukuplah saya yang merasakannya dan saya nggak akan mengucapkannya. Kata Ibnu Abbas, tidak ada orang yang tidak merasakan hal seperti itu. Semua orang punya pikiran-pikiran buruk tentang Allah Azza wa Jalla, cuman ada yang segera menghentikannya dan ada yang membiarkannya. Hal seperti ini pernah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, inni la ajidu fi nafsi syai'an ma law in ukharru min as-sama' ila al-ard lakana ahabba ilayya min an amtiqa bih aw kama qala. Ya Rasulullah, dalam pikiran ini suka ada pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, tapi ujung-ujungnya justru saya semakin berburuk sangka kepada Allah. Tapi ya Rasulullah, lebih baik saya diterjunkan dari langit, kepala ke bawah sampai saya mati,
daripada saya harus menyebutkan pikiran itu. Kata Nabi sallallahu awajadtum zalika, apakah kalian merasakan hal seperti itu? Sahabat mengatakan iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika sarihul iman. Itu menunjukkan iman kalian sangat bersih. Iman kalian sangat murni. Bahwa dalam pikiran kalian ada prasangka buruk kepada Allah, ada keraguan-raguan tentang Allah, namun kalian tidak berani mengucapkannya. Kalian tidak berani mengucapkannya. Bahwa kalian tidak berani mengucapkannya, kata Nabi, itu adalah keimanan yang sangat murni. Sebab kalau keimanan kalian, keimanan yang kotor, kalian pasti akan mengucapkannya. Baik. Kita sering sekali bertemu secara khusus dengan anak-anak muda. Saya pernah mengalami, pokoknya saya marah sama Allah begini. Ini sering dengar nggak? Anak-anak muda, pokoknya saya waktu itu betul-betul marah kepada Allah. Kenapa saya yang udah susah tidak dibantu juga? Kenapa saya yang kesulitan, sholat saya bagus, puasa saya bagus, tapi seolah-olah Allah cuek saja? Mungkin ratusan kali kita dengarkan hal ini dari anak-anak muda. Nah, artinya dalam pikiran mereka ada keburukan tentang Allah, lalu kemudian diucapkan. Ini menunjukkan iman yang sangat lemah. Ini iman yang tercemar. Tercemari dengan syubhat. Tercemari dengan kejahilan. Nah, tapi bahwa Anda berpikir Allah maha baik, Allah maha penyayang, Allah maha menolong, tapi kenapa keadaan saya tidak baik-baik juga? Pertanyaan ini, beranikah Anda mengucapkannya? Tidak. Bahwa Anda tidak berani mengucapkannya, ini yang disebut oleh Nabi kita sarihul iman. Keimanan yang murni. Sebab kalau keimanan Anda keimanan tercemar, Anda tidak akan terhalangi apapun untuk mengucapkannya. Baik. Bahwa Anda berpikir buruk, bahwa Anda berprasangka buruk, itu lintasan setan. Setan melintas dalam pikiran Anda dan membawa pikiran buruk itu. Tapi bahwa Anda tidak berani mengucapkannya, menunjukkan lintasan itu lemah. Karena Anda tidak berani mengucapkannya. Nah, jadi kembali kepada laki-laki tabi'in bernama Abu Zamil tadi, wahai Ibnu Abbas, saya sering bertanya-tanya tentang Allah. Awalnya renungan tentang Allah ini positif, renungan berikutnya positif, tapi ujung-ujungnya negatif. Allah maha pengasih, ya Allah engkau maha membantu, ya Allah engkau maha mendengar. Tapi kenapa sakitku tidak sembuh juga? Kenapa keadaan sulitku tidak berakhir juga? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau dalam pikiran kalian muncul lintasan-lintasan buruk tentang Allah, kata Ibnu Abbas, ucapkan ayat ketiga surat Al-Hadid. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini obatnya. Ingat, pikiran Anda tadi penyakit. Kalau tidak segera dibersihkan, penyakit ini akan menjadi kokoh dan akhirnya Anda akan menjadi seorang yang ragu terhadap Allah. Awalnya lintasan pikiran, tapi karena tidak dibersihkan maka dia menjadi keraguan. Dan kalau sudah menjadi keraguan, ini penyakit yang sangat buruk. Nah, kalau sekedar lintasan pikiran itu manusiawi kita jamaah sekalian. Tapi lintasan pikiran itu jangan diendap. Lintasan pikiran itu segera dibersihkan. Bagaimana Anda membersihkannya? Ini dia. Bacakan ayat ini. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi orang yang memahami 5 nama ini sedalam-dalamnya, di depan mereka tidak ada pintu bahkan lobang-lobang keraguan tentang Allah, tidak ada. Jangankan pintu keraguan, lobang keraguan kepada Allah pun tidak ada.
Tapi 5 nama ini difahami sedalam-dalamnya. Saya punya kenalan ya, tinggal di negeri yang jauh. Artinya bukan di sini. Kalau bertanya, kalau bertemu dia diskusi keadaan saya begini. Ya, kita kasih tahu kalau jalan keluarnya ini. Tapi kemudian bertemu lagi, datang lagi keluhan yang sama. Bertemu lagi, datang lagi keluhan yang sama. Sebetulnya jemaah sekalian, persoalan Anda yang panjang, pertama bukan Anda saja yang mengalami hal itu. Mungkin kesulitan Anda 5 tahun, 10 tahun, kesulitan Nabi Ayub berapa tahun? 18 tahun. Padahal dia seorang Nabi. Jadi kalau kesulitan Anda baru 5 tahun, ternyata belum ada apa-apanya. Kemudian nomor 2 jemaah sekalian, keluhan ini Anda sadar atau tidak sadar menunjukkan betapa ragu-ragunya Anda terhadap kebijaksanaan dan terhadap pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apakah Anda ragu keadaan sulit Anda ini kebijaksanaan Allah? Dan apakah Anda ragu bahwa Allah akan memberikan pertolongan cepat atau lambat? Keraguan-raguan Anda, keadaan ini adalah kebijaksanaan, keraguan-raguan Anda bahwa nanti akan ada pertolongan Allah, keraguan-raguan inilah yang membuat saya, Anda, kita semua mengeluh. Orang yang yakin itu tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah mengeluh. Ya, kalaupun mereka mengeluh dengan cara yang terhormat. Mereka mengeluh dengan keluhan yang bernilai ibadah. Yaitu mereka mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengeluh di depan Allah seperti keluhan Nabi Yakub. Maka Anda kalau dalam keadaan sulit, nanti dalam berdoa, keluhkan kesulitan Anda seperti keluhan Nabi Yakub. Nabi Yakub mengeluh, anaknya Yusuf alaihi salam hilang, dan konon itu 40 tahun. Apa bahasa keluhan Yakub di depan Allah? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Keluhan ini, gelisah ini, ya Allah, kutumpahkan hanya di depan. Jemaah sekalian, saya tidak tahu apapun kesulitan Anda. Penting Anda punya kesulitan, saya juga punya kesulitan. Warnanya saja yang beda. Kalau kesulitan saya warna hijau, mungkin Anda warna merah. Warna merah yang di dompet maksudnya. Tapi maksud saya jemaah sekalian, subhanallah, Al-Quran ini penuh sekali dengan kisah para nabi. Bagaimana mereka menderita, bagaimana dalam keadaan sulit. Ternyata salah satu bahasa mengeluh yang sangat Allah cintai sehingga Allah ceritakan kepada Anda adalah bahasa keluhan Nabi Yakub alaihi salam. Maka nanti Allahumma innama ashku bathi wa huzni ilallah. Semua keluhan, kalau Anda tumpahkan di depan Allah itu akan selesai. Nah, tapi saya katakan sekali lagi, keluhan-keluhan Anda di depan manusia menunjukkan bahwa Anda sadar atau tidak sadar, Anda ragu bahwa kesulitan Anda ini kebijaksanaan Allah. Nomor 2, Anda ragu, kebijaksanaan ini akan berakhir dengan pertolongan Allah. Baik, nanti ayat tadi Anda bacakan dalam doa Allahumma innama ashku bathi wa huzni ilaik. Innama ashku bathi wa huzni ilaik. Innama ashku bathi wa huzni ilaik. Bukan berkali-kali. Kadang-kadang saya lihat jamaah sekalian, ada orang-orang yang benar-benar hatinya sudah sangat terlukai saat berdoa di depan Allah, sehingga Allah berikan ilham untuk ia ucapkan doa yang akhirnya membuka pintu-pintu rahmat. Saya tidak tahu apa, saya sudah cerita di sini, seorang yang bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi. Sudah, yang pernah membunuh ibunya. Baik. Imam Malik cerita ini sumbernya dalam kitab Al-Birr Wasilah, ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Artinya bukunya Al-Birr Wasilah yang nulis adalah seorang imam bernama Ibnul Jauzi.
Biar Anda tahu bahwa kisah ini bukan kaleng-kaleng gitu. Katanya gitu kan gak ilmiah. Jadi Malik bin Dinar rahimahullah dalam satu perjalanan haji, dia sedang tawaf. Beliau berkata dalam hati, seumur-umur baru sekarang jamaah haji paling ramai. Tiba-tiba dalam putaran tawaf itu terbesit dalam pikirannya Allah, dari sekian banyak orang yang sedang tawaf ifadah ini, siapa orang yang kau tolak hajinya? Sayakah orangnya? Jemaah sekalian, itulah lintasan pikiran, tetapi Allah al-batin. Apa arti al-batin tadi? Maha dekat dengan batin. Sehingga Allah tidak ada jarak dengan pikiran Anda sama sekali. Malam harinya Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala bermimpi. Di dalam mimpi dia mendengarkan suara berteriak, wahai Malik bin Dinar, satu-satunya jamaah haji dari Khurasan yang ditolak, seorang laki-laki dari desa Balkhi, namanya adalah Muhammad bin Harun. Selain beliau, semua jamaah haji dari Khurasan Iran, semuanya diterima. Akhirnya keesokan harinya Malik bin Dinar sibuklah mencari rombongan jamaah haji dari Khurasan. Dan akhirnya bertemu. Kalian dari Khurasan? Iya, kami sebanyak ini semuanya Khurasan. Apa di antara kalian ada yang bernama Muhammad bin Harun? Mereka mengatakan ada. Wahai Malik bin Dinar, manusia terbaik beribadah di depan Allah di tanah Khurasan adalah Muhammad bin Harun. Kemungkinan Anda nggak menemukan ahli ibadah semulia Muhammad bin Harun. Kagetlah Malik bin Dinar. Keterangan orang-orang ini tidak nyambung dengan mimpi tadi malam. Malik bin Dinar mengatakan, saya ingin ketemu dia. Jamaah itu mengatakan, biasanya dia selalu mencari tempat paling sepi di Masjidil Haram ini. Carilah di tempat di mana tidak ada kerumunan, insya Allah dia di sana. Tanda-tandanya adalah bahwa salah satu tangannya terpotong. Akhirnya Malik bin Dinar rahimahullah mengelilingi Masjidil Haram, mencari tempat-tempat yang agak sepi. Qadarullah bertemu. Di satu sudut Masjidil Haram yang relatif sepi, ternyata ada seorang laki-laki yang tekun beribadah, salat, dan salah satu tangannya telah buntu. Malik bin Dinar rahimahullah mendekat. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Saya Malik bin Dinar dari Baghdad. Oh ya, saya Muhammad bin Harun dari Khurasan. Nama kampung saya Balkh. Maka saya Muhammad bin Harun al-Balkhi. Malik bin Dinar mengatakan, iya, saya cari Anda. Muhammad bin Harun mengatakan, jangan-jangan kamu ingin ngasih tahu bahwa haji saya tidak diterima. Malik bin Dinar, iya, saya datang untuk memberitahu itu. Muhammad bin Harun mengatakan sambil beliau menangis, wahai Malik bin Dinar, ini tahun ke-40 saya berhaji. Setiap tahun selalu ada orang yang menjumpai saya dan mengatakan haji saya tidak diterima. 40 tahun saya haji, 40 kali haji, berarti 40 tahun. Setiap tahun selalu ada orang yang datang mengatakan haji saya tidak diterima. Malik bin Dinar mengatakan, apa ceritamu? Laki-laki ini semakin menangis dan dia mulai bercerita. Tapi udah aja. Beliau mengatakan, wahai Malik, dulu di awal pernikahan saya ini preman. Suatu hari saya pulang ke rumah dan saya tinggal dengan ibu saya. Ibu saya tinggal bersama kami dan istri. Suatu hari saya pulang dalam keadaan mabuk berat.
dalam keadaan mabuk berat. Ibu saya marah, membentak-bentak saya, dan akhirnya kita azan dulu. Bagaimanapun harus dilanjutkan ternyata. Lanjut apa enggak? Jadi hari itu Muhammad bin Harun mengatakan, aku kembali dalam keadaan mabuk berat. Ibuku marah, ibuku membentak-bentakku. Akhirnya saya menangkap ibu saya, menggendongnya dan memasukkannya ke dalam tanur. Anda tahu tanur? Tanur itu tanah dilobangin kedalaman 1 meter 2 meter, kemudian dinyalakan api di dalam untuk memanggang makanan. Itu namanya tanur. Saya lihat, Anda bisa lihat cara memasak kawan-kawan dari Yaman. Jadi Muhammad bin Harun tidak sabar dengan amarah ibunya. Akhirnya dia tangkap dan dimasukkan ke dalam tanur. Istri yang melihat keberingasan si Muhammad bin Harun, sekuat tenaga mendorong Muhammad bin Harun ke dalam kamar, kemudian dia kunci dan dia awasi di dalam kamar, jangan sampai keluar. Nah, berlangsung beberapa jam, Muhammad bin Harun sadar. Setelah sadar, istrinya membuka pintu, mereka berdua keluar. Mereka berdua keluar dan ibunya betul-betul sudah seperti roti. Sudah menjadi arang. Melihat ibunya menjadi arang, tiada sadarkan diri, Muhammad bin Harun mengambil parang dan dia memotong tangan kanannya. Sangat menyesal. Tidak cukup dengan memotong tangannya karena dia seorang yang kaya raya, dia membeli sebanyak 11 budak, semuanya dimerdekakan fisabilillah. Tapi penyesalan tidak juga terobati, akhirnya dia bersedekah dengan uang sebesar 260.000 dinar. 1 dinar 5 juta. Kali 260.000 dinar sekian. Tapi penyesalan itu juga enggak terobati, makanya dia setiap tahun haji. Tapi setiap haji, selalu ada orang yang bermimpi dan mengatakan hajinya tidak diterima. Beliau mengatakan, wahai Malik, ini ke-40 kalinya saya haji setelah membunuh ibu saya, dan kamu orang yang ke-40 mengabarkan bahwa haji saya tidak diterima. Akhirnya ini yang ingin saya katakan, bahwa kalau hati seseorang telah terkoyak-koyak penyesalan atas dosa, akhirnya Allah berikan ilham sebuah doa yang sangat Allah cintai dan akhirnya diterima oleh Allah. Akhirnya sambil terisak, Muhammad bin Harun berdoa, Allahumma ya farijal ham, Allahumma ya kashifal gham, ya mujiba da'watil muttarrin, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Allahumma ya farijal ham, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menghilangkan gelisah ini. Allahumma ya kashifal gham, hanya Engkau yang bisa menghapus kesedihan ini. Mujiba da'watil muttarrin, hanya Engkau yang bisa menerima doa orang-orang yang sudah sangat menderita ini. A'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan ridhamu dari segala murka dan marah. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, aku berlindung dengan pertolonganmu dari segala hukuman-hukuman. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu karena semuanya hanya datang olehmu. Sambil beliau menangis membacakan doa ini, malam harinya Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala bermimpi lagi. Dan kedua ini beliau bermimpi didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Malik, la tuqannitin nasa minallah. Wahai Malik, tadi kau turut memarahi Muhammad bin Harun. Jangan sampai ucapanmu membuat orang lain putus asa kepada Allah. Jangan sampai ucapanmu menjadi putus asa orang lain kepada Allah. Ini pesan Rasulullah kepada beliau yang pertama.
Dan aku kabarkan kepadamu, wahai Malik, bahwa Allah terima haji Muhammad bin Harun, dan di hari akhirat dia akan masuk surga bersama-sama dengan ibunya. Jadi, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mujiba da'watil muttarrin, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Baik, insyaallah jamaah sekalian, akan ada kajian lebih dalam lagi tentang keempat nama ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk dilanjut insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.